Boleh disebutkan Ustaz, yang bukan mahram di antara yang kita anggap saudara misalnya. Baik. Sepupu apa gitu Ustaz. Jadi intinya kita tidak boleh bersentuhan dengan perempuan-perempuan yang tidak mahram dengan kita. Nah, perempuan yang mahram itu ada mahram secara nasab nih, balik bab lain ini. Ada perempuan secara mahram secara nasab, ada mahram secara persusuan, ada mahram secara pernikahan. Baik. Nah, sebelumnya apa makna mahram? Mahram itu adalah perempuan yang haram kita nikahi. Nah, kalau bagi kita laki-laki yang haram kita nikahi, pertama ibu kita, kemudian anak perempuan kita, kemudian saudari kandung kita, kemudian bibi dari bapak, bibi dari ibu. Bibi itu maksudnya saudari kandung bapak, saudari kandung ibu. Kemudian keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Keponakan perempuan dari saudari kandung kita. Nah, ini 7 mahram dari nasab. Itu mahram. Nah, kalau sudah mahram, kalau sudah tahu ini mahram, maka boleh kita bersentuhan. Boleh berduaan, boleh boncengan, boleh safar bareng dengan mereka dengan syarat tidak ada syahwat. Dan umumnya orang dengan mereka tidak ada syahwat. Hanya ada syahwat dengan selain mereka. Dan selain ini, dan ada lagi mahram dari dari perkawinan. Mahram dari perkawinan pertama adalah ibunya istri kita. Kemudian istrinya anak laki-laki kita. Kita punya anak laki-laki, dia menikah. Nah, istri anak laki-laki kita. Kemudian adalah tadi apa lagi? Apa namanya, kayak sepupu gitu? Enggak, bukan. Ntar dulu nih dari pernikahan. Dari pernikahan ya? Dari pernikahan dulu. Yaitu anak tiri kita. Anak tiri. Saya misalnya menikahi janda, anak perempuan, anak tiri ini adalah mahram selamanya dengan kita kalau kita sudah berhubungan intim sekali saja dengan istrinya. Nah, kalau sudah seperti itu, ini adalah mahram. Nah, mahram itu boleh kita bersentuhan, berduaan dan sebagainya selagi tidak ada syahwat. Nah, selain ini kita tidak boleh. Baik. Selain yang disebutkan ini tidak boleh kita bersentuhan, termasuk dengan sepupu. Sepupu itu adalah perempuan yang tidak mahram dengan kita. Mana tidak mahram berarti tidak haram, berarti halal kita nikah dengan dia. Nah, halal menikah dengan dia, maka kita tidak boleh bersentuhan. Nah, dengan sepupu salaman gini saja, atau mungkin tidak dengan begini, yang penting kita udah ucapin aja. Dia mau ngajak salaman ya kita mungkin gitu aja. Dan ini budaya nggak apa-apa begini. Ini cuman budaya, ini bukan bagian dari agama kalau salaman itu ya. Nah, demikian. Terakhir Ustaz, terkait pulang kampung, itu emang kita dengar-dengar Ustaz, katanya para ulama juga memang yang di Madinah, yang Mekah ya, yang rumahnya di luar Saudi ya pulang pada saat itu gitu. Tapi apakah bisa dikategorikan sunnah atau apa gitu dengan dasar silaturahmi? Ya, silaturahim itu termasuk ibadah yang nggak ditentukan waktunya, termasuk ibadah mutlakoh juga. Jadi kalau mutlakoh nggak boleh kita takyid, maknanya tidak boleh kita tentukan waktu sendiri dengan niat ibadah, ada keutamaan khusus. Namun kalau orang nggak bisa melakukannya kecuali di momen tertentu, ya, karena libur panjang nih manfaatkan, dan dia tidak meyakini ada keutamaan khusus kok, hanya sempatnya saja. Maka saat itu tidak mengapa dia melakukannya. Mungkin suatu tahun dia tidak pulang karena memang nggak bisa, itu nggak apa-apa. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan ibadah Ramadan dia atau Idul Fitri dia. Jadi seperti itu. Baik. Karena zaman sekarang, apalagi zaman sekarang, untuk silaturahim itu bisa dengan banyak cara, apalagi dengan telepon, dengan WA, atau dengan pesan dan sebagainya. Atau dengan ngirimin duit, orang anaknya nggak datang tapi duitnya datang gitu. Itu juga bisa. Jadi intinya kalau selalu silaturahim di saat Idul Fitri, monggo silakan, tapi jangan yakini adanya keutamaan khusus. Ya, kalau memang demikian, insya Allah kita tidak akan masuk dalam perkara bid'ah. Jadi monggo-monggo saja, ini adalah budaya. Apalagi ini budaya. Kalau budaya itu nggak usah ada kaitan dengan agama. Kecuali kalau dia meyakini ada keutamaan khusus. Nah, seperti itu. Allah dalil ya. Baik, masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Fauzi atas ilmunya. Jazallahu taala. Kita sampai di ujung acara dan mudah-mudahan bermanfaat. Pahala Ramadan kita diterima oleh Allah, itikaf, zakat, dan juga di hari raya. Ya, hati-hati yang pulang kampung. Ya, mudah-mudahan bertemu kerabat dalam keadaan sehat walafiat, kembali ke Jakarta juga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kami yang bertugas
mohon undur diri. Bagi jamaah semua yang ingin bergabung untuk atau bergabung kepada kami di keluarga besar IHBS, silakan menghubungi nomor 08111541 305. Sekali lagi 08111541 305 ya. Silakan, dan juga kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah antara kita dengan saudara-saudara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.